Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi geometri takhingya. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu dengan melalui model pembelajaran problem based learning dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik mampu yang pertama menentukan jumlah takhingya dan deret geometri takhingya dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri takhingya dengan benar. Berikut definisi deret geometri takhingya. Definisi dari deret geometri takhingya adalah merupakan penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya itu tak terbatas. Jadi, berbeda dengan deret geometri. Kalau deret geometri, jumlah suku-sukunya itu adalah sampai pada suku Kn. Tetapi kalau untuk geometri takhingya, jumlah suku-sukunya itu tidak terbatas. Jadi ingat ya anak-anak. Berikut, pada definisi deret geometri takhingya itu terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada bentuk konvergen. Bentuk konvergen itu adalah ketika dia terpusat dari angka yang paling besar. Setelah itu dia misalnya ada contoh 18, ya deret 18 ditambah dengan 12 ditambah dengan 8. Nah, itu rasionya itu akan kurang lebih dari minus 1 dan kurang dari 1. Nah, sehingga itu dikatakan merupakan deret yang konvergen. Sedangkan pada deret divergen itu berarti dia menyebar begitu. Nah, menyebar dalam artian di sini adalah di mana ketika ada contoh deret 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah dengan 32 itu artinya dia semakin besar begitu. Nah, di mana di sini itu rasionya itu kurang dari minus 1, kurang dari sama dengan minus 1, atau rasionya itu bisa lebih dari sama dengan 1. Sehingga bentuk rumus dari geometri takhingya itu sendiri adalah S takhingya atau suku takhingya sama dengan takhingya. Lalu berikut rumus dari deret geometri takhingya itu. Rumus dari deret geometri takhingya yang pertama, rumus umum yang digunakan dalam deret geometri takhingya adalah S takhingya atau suku takhingya itu sama dengan A atau suku pertama dibagi dengan 1 dikurangi R, atau kita bisa singkat dengan suku takhingya adalah air, A1R gitu. Lalu berikutnya rumus deret takhingya pada nomor ganjil. Nomor ganjil yang dimaksud ini itu ketika kita mendapatkan hasil rasionya gitu. Nah, di sini sehingga kita bisa pakai rumus S takhingya itu sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi dengan R pangkat 2. Sedangkan untuk rumus deret takhingya nomor genap ya, nah di situ maka kita bisa pakai S takhingya atau suku takhingganya itu sama dengan A dikali R per 1 dikurangi dengan R pangkat 2. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai geometri takhingya. Silakan kita akan lanjut pada diskusi dengan lembar kerja peserta didik. Oke, baik, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan contoh soal yang berkaitan dengan geometri analitik. Nah, untuk soal yang pertama,
jumlah tak hingga dari deret geometri 18, 12, dan 8 itu adalah titik-titik. Nah, langkah yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian menentukan dulu kita kerja ya, penyelesaian. Kita diketahui A sama dengan berapa? A sama dengan 18. Selanjutnya kita tentukan nilai R. R itu, ingat, R itu rumusnya selalu U2 dibagi dengan U1. Nah, berarti R-nya adalah 12 dibagi dengan 18. Nah, 12 dibagi dengan 18, ini kan tidak bisa. Berarti kita perkecil atau sederhanakan. Nah, dengan cara apa? Berarti 12 ini dibagi dengan berapa? Dan 18 ini dibagi dengan berapa? Nah, pembagiannya itu harus sama ya. Nah, berarti kita bagi dengan 6. Nah, 12 bagi 6, 18 juga dibagi dengan 6. Nah, 12 itu dibagi dengan 6 hasilnya sama dengan 2. Sedangkan 18 dibagi 6 itu hasilnya sama dengan 3. Jadi R-nya itu sama dengan 2/3. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan pada rumus yang tak hingga tadi, geometri tak hingga. S tak hingga ya, sama dengan A ya, dibagi dengan 1 dikurangi R atau air. Nah, kita punya A-nya berapa? Masukin nilai A 18. Dibagi dengan 1 dikurangi dengan 2/3. Oke. Berikutnya ya, kita punya guru tulis ulang dulu. 18 per 1 kurang 2/3. Nah, masih ingat konsep di mana kalau bilangan yang tidak memiliki penyebut dijumlahkan atau dioperasikan dengan bilangan yang memiliki penyebut seperti ini, itu otomatis caranya adalah penyebut ini dikalikan dengan bilangan yang sendiri itu. Itu sama dengan 3 dikali 1 sama dengan berapa? 3. Kalau penyebutnya sudah dikalikan dengan bilangan tersebut, maka penyebutnya itu tetap begitu. Nah, sehingga kita kurangkan dengan bilangan yang bentuk pecahan tersebut sama dengan 2/3 ya. Nah, lalu selanjutnya karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan atau mengoperasikan yang bagian atas. Yang bagian atas atau pembilangnya. 3 kurang 1 sama dengan berapa? 1. Penyebutnya tetap. Jadi, ini sama dengan 18 per 1/3. Konsepnya karena kita sudah tahu 18 dibagi dengan 1/3. Ini akan menjadi pembagian pecahan. Masih ingat ya? Berarti syaratnya yang selanjutnya adalah sama dengan 18 dikali dengan 3/1. Lalu berikutnya ya, S tak hingganya itu sama dengan 18 dikali dengan 3 ya, 18 kali 3 itu sama dengan 54 ya. Nah, jadi S tak hingga atau deret geometri jumlah tak hingganya itu adalah 54. Oke, selanjutnya pada contoh soal yang kedua. Sebuah mobil sedang bergerak dengan kecepatan awal 60 km per jam. Setiap jam mobil tersebut melambat dengan rasio 0,8 dari kejauhan sebelumnya. Tentukan
total jarak yang ditempuh mobil setelah tak hingga banyaknya jam. Nah, bagaimana konsepnya? Pertama-tama kita menjawab menggunakan penyelesaian. Nah, kita sudah ketahui dari soalnya udah jelas ya, kalau kecepatan awal itu berarti sama dengan U1. Berarti A-nya sama dengan 60. Terus rasionya udah jelas tuh, sama dengan 0,8. Nah, kalau 0,8 ini kita bawa ke bentuk pecahan, itu berarti kan sama dengan 8 per 10. Tapi itu masih besar, sehingga kita perlu perkecil atau sederhanakan ya. Masing-masing kita bagi dengan 2. Kita bagi 2. Ya, ingat ya, konsep ini bukan pecahan biasa, belum pecahan biasa, jadi bisa disederhanakan. Konsep sederhanakan itu kalau pembilangnya dibagi dengan berapa, penyebutnya juga dibagi dengan berapa. Yang sama seperti itu. Oke, selanjutnya 8 dibagi 2 sama dengan 4 per 10 bagi 2 sama dengan 5. Masih bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa. Lalu selanjutnya kita masukkan rumus S tak hingga. S tak hingga berarti A per 1 dikurangi dengan R. Kita punya A-nya sama dengan 60 per 1 dikurangi dengan 4 per 5. Nah, selanjutnya 60 per 1 dikurangi 45. Konsep awalnya tadi seperti apa? Jangan lupa ya. Berarti 5 ini dikalikan dengan 1 yang di sebelah sini. Kalau 5 kali 1 sama dengan 5, berikut penyebutnya sama. Berarti per 5 dikurangi dengan 4 per 5. Sehingga jawabannya adalah 60 per 5 kurang 1 sama dengan 1 per 5. Maka S tak hingganya sama dengan 60 dikali dengan 5 per 1 atau 60 kali 5 sama dengan 300 km. Seperti itu. Jadi kecepatan tak hingga yang ditempuh oleh mobil tersebut tadi berarti itu jawabannya adalah 300 km. Baik, anak-anak sekalian, Pak Guru akan melanjutkan dengan contoh soal yang ketiga, di mana soalnya adalah jumlah peserta pelatihan keterampilan otomotif di SMK Negeri 2 Manokwari meningkat sebesar 7% setiap bulan. Jika jumlah peserta pada bulan pertama itu ada 50 orang, berapa total peserta setelah tak hingga banyaknya bulan yang dimaksud? Seperti itu. Nah, pertama kita bahas dulu, yaitu disoalkan sudah jelas, A-nya berapa? A-nya 50. Terus R-nya berapa? R-nya itu 7%. Atau 7 per 100. Maka kita masukkan S tak hingganya. Ya, ini S ya. S tak hingganya berapa? Kita masukin rumusnya A per 1 kurang R. Berarti A-nya 50 per 1 per kurangi 7 per 100. Lalu selanjutnya ya, S tak hingganya itu sama dengan 50 per, karena sistemnya sama ya, berarti 100 per 100 dikurangi 7 per 100 sama dengan 50 per 100 kurang 7, penyebutnya tetap ya, 193 per 100. Nah, sehingga kita bisa rubah konsepnya ini, karena ini adalah pembagian pecahan, maka S tak hingganya itu sama dengan 50 dikali dengan 100 per 93. Nah, 50 dikali dengan 100 per 93 itu berapa? Ini kan berarti 5.000 ya, 5.000 per 93. 5.000 per 93 itu hasilnya
sama dengan 53 ya, 53,76. Nah, jadi diperkirakan jumlah peserta, total peserta pada setelah tahingga itu ada 54 orang, seperti itu total pesertanya. Oke, sampai sini penjelasannya.